Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Ketika seseorang menjadi hamba hanya kepada Allah, ketika seseorang hanya memperbudakkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla semata, itu bukan berarti hamba tersebut lupa terhadap syariat yang harus dijalankannya sebagai hamba. Apa yang menjadi hadapannya tetap dilakukan. Apa yang menjadi tanggungannya tetap dilaksanakan, tetap dipenuhi. Tugas besar seorang hamba khalifah fil ard tetap dilaksanakan. Bedanya hamba yang hanya menghambakan dirinya untuk Rob semata, itu nanti tidak pernah berhenti memikirkan sesuatu yang bukan Allah, sesuatu selain Allah. Berhenti di situ saja itu enggak pernah. Bahkan dia konsentrasinya adalah pada amar dari Allah apa yang datang pada saya. Apa perintah Allah ketika situasi dan kondisi saya sekarang ini begini. Terus menerus begitu. Berkaitan dengan dirinya sendiri, berkaitan dengan makhluk, berkaitan dengan adat, berkaitan dengan dunia, berkaitan dengan apapun, berkaitan dengan karakternya, berkaitan dengan apapun itu, sang hamba ini, si hamba ini tidak pernah konsentrasi pada itu saja, pada hadapannya itu saja, tidak. Jadi konsentrasinya ada pada Allah terus menerus. Allah Azza wa Jalla memerintahkan apa kepada saya saat ini. Perintah agama yang diberikan oleh Allah lewat Rasul-Rasulnya kepada saya, kalau situasi dan kondisi saya saat ini seperti ini, apa? Udah, contoh mudahnya. Ada orang asalnya belum balik. Kemudian orang itu menjadi balik. Datanglah perintah menurut agama, orang yang sudah balik harus melaksanakan sholat, melaksanakan kewajiban-kewajiban agama yang lain berbeda dengan sebelum waktu balik. Maka dia laksanakan perintah-perintah agama itu. Orang sebelumnya belum datang perintah belum datang perintah dari Robnya untuk mencari nafkah, karena memang dia belum mempunyai tanggungan nafkah, maksudnya nafkah istri. Datanglah waktu orang tersebut, si hamba tersebut menikah, beristri, maka datanglah perintah mulai saat itu dia berkewajiban menafkahi istrinya. Maka salah satu sarana untuk menafkahi istri, si hamba tersebut misalnya harus bekerja mencari uang untuk memberi kecukupan nafkah istri. Dan ini belum datang kewajiban nafkah untuk anak. Maka datanglah lagi pada situasi kondisi di mana si hamba tersebut mempunyai anak. Dan itu belum datang, punya anak itu saja belum datang, masanya mencarikan
suami untuk anaknya, maka ya belum datang perintah untuk mencarikan suami loh, anaknya belum lahir atau anaknya belum gede. Ketika anak ini sudah waktunya dicarikan suami, maka datanglah perintah dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tersebut mendapatkan perintah untuk mencarikan suami bagi anak putrinya tersebut. Terus menerus begitu, tidak pernah seorang hamba yang hanya membudakkan dirinya untuk Allah semata ini hanya berkutat memikirkan sesuatu selain Allah saja. Mikirnya tugas dok. Ini contoh yang terkenal itu di dunia umum banyak sekali. Kalau jadi itu menjebak, contoh yang umum itu menjebak. Bagi orang Islam yang benar-benar mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup, tidak boleh terjebak oleh kata-kata itu. Contohnya, ini demi Ibu Pertiwi, ini karena bulan Agustus, demi Indonesia, demi bangsa. Itu berarti kan melakukan sesuatu ikhtiar, pola pikir, pengalaman, ilmu pengetahuan, teknologi, semuanya diberdayakan, didayagunakan untuk bangsa. Kalau titik itu saja konsentrasinya, maka bisa dikata orang demikian itu masih diperbudak oleh makhluk yang bernama bangsa, yang bernama Ibu Pertiwi. Ini banyak persamaannya nanti diperbudak oleh atau diperhamba oleh tugas-tugasnya, oleh kerjanya, oleh tokonya, oleh sawahnya. Banyak contohnya. Lah, mestinya menurut ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak begitu. Enggak cukup begitu. Semuanya ini harus lillahi ta'ala, maka ketika mengerjakan semua itu harus dikaitkan. Ini adalah untuk Allah. Ini adalah karena Allah Azza wa Jalla. Contohnya, mengerjakan tugas-tugas negara. Ini saya memikirkan bangsa dan negara. Ini untuk menjalankan perintah Allah, menjadi khalifah fil ard, menjalankan tugas dari Allah menjadi khalifah fil ard. Berarti ketika memikirkan negara dan bangsa ini lillahi ta'ala dia, untuk Allah, tidak untuk bangsa. Maksudnya tidak untuk bangsa, kalau tidak untuk bangsa itu belum cukup, kurang dhuwur, kurang jeru, kurang mendalam, kurang sublim. Jadi Islam ini sangat rahmatan lil alamin. Sangat rahmatan lil alaminnya bagaimana antara lain Islam ini mengajarkan carilah kepuasan yang lebih mendalam, yang lebih hakiki. Lah kepuasannya lebih hakiki itu ada pada kepuasan yang lebih mendalam tadi. Nanti ketika kita mencari kepuasan yang lebih mendalam, kepuasan yang dangkal-dangkal itu kena semua, didapat semua. Lah kalau tujuan ini hanya kepuasan yang dangkal, ya tentu saja kepuasan yang ada di dalam nggak kena, nggak ikut. Atau yang lebih terkenal lagi penjelasannya adalah pakai akhirat, kata-kata akhirat. Cari akhirat, nanti dunia akan terikut di situ. Coba kalau carinya dunia, dunia itu dekat. Akhirat itu akhir, ya tentu saja lebih jauh daripada dunia. Kalau kita mandek di yang dekat, tentu saja yang jauh itu enggak kita capai. Kalau kita melewati atau mencapai yang jauh, tentu saja melewati yang dekat. Yang dekat-dekat akan terlewati, yang dekat-dekat juga otomatis akan tercapai. Itulah makna kemudian seorang muslim yang merdeka, pribadi muslim yang merdeka itu hanya menghanyakan dirinya menjadi budak Allah Azza wa Jalla. Ini orang ini pasti akan lebih merdeka, pasti akan merdeka dibandingkan orang itu terkungkung pada
mikir sesuatu yang kurang jeru, yang kurang mendalam, yang kurang jauh, yang kurang hakiki. Jadi ya Allah, ini penting sekali ini. Penting sekali kita jangan mencukupkan diri pada hal yang dangkal sehingga menjadi budaknya hal yang dangkal. Kalau menjadi budak itu menjadi sekalian menjadi budak kepada yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha bijaksana, yang maha memberi kebahagiaan. Lah begitu, itu baru ajaran Islam. Demikian wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.